Ya baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Hati senang, semangat bersama Tuhan Yesus. Yes. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Hati senang, Semangat bersama Tuhan Yesus. Yes. Ya baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita memulai segala sesuatu harus diawali dengan doa. Nanti Pak Guru minta salah satu memimpin doa sebelum kita nyanyikan lagu berikut ini. Tuhan selalu menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Mas Farel doanya, dan mari kita akan lanjut dengan pelajaran kita dengan tema pembelajarannya Aku Suka Menolong Sesama. Ayo kita perhatikan di slide berikutnya. Dari tema pembelajaran Aku Suka Menolong Sesama ini dengan ayat bacaan, jadi ada sumbernya. Sumbernya itu dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Nah, dalam kisah Alkitab yang tertulis di Injil Lukas itu berhubungan dengan gambar yang ada di bawahnya. Di gambar itu di bawahnya ada tulisan, siapakah Bapak yang menarik keledai itu? Nah, mau tahu tidak siapa Bapak itu? Iya, tapi sebelumnya Pak Guru ingin tahu dulu, ada yang pernah menolong sesamanya seperti gambar ini? Ada tidak? Oh bagus, satu Mbak Felicia, Mas Farel juga. Oh, Mas Gabriel, tiga ya? Tiga anak pernah melakukan seperti ini. Bagus, perbuatannya baik sekali. Artinya meneladani Tuhan Yesus. Nah, berikutnya lagi. Ini berikutnya gambar apa ini? Ada seorang anak menolong pengemis itu, seorang yang muda apa sudah sepuh? Sudah sepuh. Seorang nenek yang
memberi. Sementara neneknya meminta-minta. Ada seorang anak putri, dia memberi sesuatu kepada nenek itu. Ada yang pernah melakukan begitu? Pernah ya? Ada Mas Farel, Mbak Tiffany, Mas Oja. Bagus, perbuatan yang baik sekali. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Gambar apa ini ya? Ada kakak memberi kepada adiknya. Ada yang pernah beri? Mbak Tiffany pernah kepada adiknya. Mas Farel sama adiknya. Mbak Abel sama adiknya. Sama Mas Oja. Betul nggak Mas Oja dapat dari Mbak Abel? Bagus, jujur. Mas Gabriel, ya pernah berbagi sama adik. Oke, Mas Noel, udah punya adik ya? Oke, doakan supaya bisa punya adik, gitu ya. Berikutnya lagi ada gambar menolong teman seperti di gambar ini. Pernah melakukan ini? Hampir semua ya. Mas Noel belum pernah melakukan seperti ini. Pernah? Semuanya ya anak-anak Tuhan Yesus. Ya, yang dikasih Tuhan ya seperti ini, maunya Tuhan ya seperti ini. Oke, berikutnya lagi di berikutnya. Gambar apa ini? Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ada yang pernah melakukan begini? Mbak Ica, Mas Farel, Mas Oja. Mas Oja nolong siapa sih? Temannya. Oh ya, bagus, perbuatan yang sangat baik, bagus gitu ya. Sama Pak Guru atau Bu Guru pernah? Siapa yang pernah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 belum pernah menolong Bapak dan Ibu Guru ya. 6. Ya, bagus, perbuatan yang baik sekali ketika kalian menolong Bapak Ibu Guru. Bukan hanya sekedar menolong ya, tapi sampai di dalam hatinya Bapak Ibu Guru. Nah, senang sekali. Bukannya tujuan supaya meringankan beban atau tugas Bapak Ibu Guru, tapi itu juga pembelajaran yang baik ya. Itu juga akan dilihat, wah ini anak yang baik, apalagi anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang bagus. Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan selesainya pelajaran ini, kalian bisa menulis arti tolong menolong. Nah, tolong menolong itu seperti apa sih? Nah, ini kalian akan menjelaskan ini. Ada lembaran kerja yang akan Pak Guru bagikan. Nah, yang kedua, di situ bisa mendaftarkan contoh tindakan menolong semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, kemudian yang ketiga itu kalian juga bisa, walaupun SD ya, tapi di sini kan dididik supaya bisa membuat rancangan-rancangan kegiatan, membuat proyek. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita perhatikan ada video singkat yang Pak Guru bagikan di sini. Yesus kemudian memberikan perumpamaan dan mulai bercerita. Ada seorang pria sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, sebuah jalan yang terkenal berbahaya. Di tengah perjalanan, ia diserang oleh perampok. Pria itu dipukuli sampai hampir mati dan ditinggalkan di tepi jalan. Ia sangat kesakitan dan tidak ada seorang pun yang tampaknya bisa menolong dirinya. Kemudian datanglah seorang imam yang melayani di bait Allah. Ia berjalan dan kemudian ia melihat pria yang terluka ini. Di dalam pikirannya, ia berpikir, aku tidak bisa berhenti. Mungkin orang ini sudah mati. Aku harus menjaga diriku tetap bersih untuk pelayananku di bait Allah. Imam ini memilih untuk melintasi di sisi jalan yang lain dan terus berjalan, kemudian meninggalkan pria yang sudah terluka parah itu. Kemudian ada seorang Lewi datang. Dia juga melihat pria itu yang sedang kesakitan. Namun seperti imam, ia berpikir di dalam hatinya dan berkata, orang lain akan menolongnya. Aku harus melanjutkan perjalananku. Orang Lewi ini kemudian melewatinya tanpa memberikan bantuan sama sekali.
ketika seorang Samaria lewat dan melihat pria itu, ia merasa iba. Orang Samaria ini bukan hanya berhenti, tetapi ia juga mendekat dan mengobati luka-luka pria tersebut. Bahkan membawanya ke tempat yang aman. Orang Samaria ini dengan penuh kasih dan perhatian sambil membalut luka pria itu berkata, "Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa pulih." Orang Samaria itu menempatkan pria yang terluka di atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan. Di sana, ia merawatnya sepanjang malam. Keesokan harinya, sebelum pergi, ia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan jika biaya perawatannya lebih dari ini, aku akan membayarnya saat aku kembali." Setelah Yesus selesai bercerita, ia kemudian bertanya kepada ahli Taurat, "Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan perampok?" Ahli Taurat itu terdiam sejenak lalu menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus kemudian berkata, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Kisah orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, agama, atau status sosial. Orang Samaria yang biasanya dianggap musuh oleh orang Yahudi justru menjadi teladan tentang bagaimana kita seharusnya berbuat baik kepada semua orang tanpa pandang bulu. Kisah orang Samaria mengajarkan kita tentang kasih yang tidak terbatas. Yesus memanggil kita untuk mencintai dan melayani sesama, termasuk mereka yang mungkin berbeda dengan kita. Sama seperti orang Samaria yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang terluka. Yesus juga datang untuk menyembuhkan dan menyelamatkan kita, manusia yang terluka oleh dosa. Marilah kita memberikan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, demikian video singkat tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, seperti itu kisahnya. Dan dari kisah ini, judul cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat berapa? 37. Nah, di isi perumpamaan itu ada seorang Yahudi yang dipukuli. Kemudian ada imam Lewi yang lewat, tapi menolong tidak? Tidak menolong. Nah, kemudian ada orang Samaria datang, dia menolong tidak? Menolong. Apakah hanya sekedar menolong kok di situ? Tapi kami lanjutkan di situ. Lukanya dibalut. Terus apa lagi? Membawanya ke penginapan. Sudah sampai di penginapan, dibayar lagi. Orang Samaria kenal tidak sama korbannya? Tidak mengenal. Nah, ini satu cerita yang baik sekali yang perlu kita perhatikan dan kita pahami di sini karena ada pesan-pesan penting di sini. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan yang menarik. Tuhan Yesus bertanya, siapa di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, jawaban orang ahli Taurat apa di situ? Orang yang terakhir yaitu orang Samaria yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Orang yang terakhir orang Samaria. Dialah orang yang bagaimana? Orang yang menunjukkan belas kasihannya. Oke. Nah, di sini ada pesan Tuhan Yesus. Apa pesannya di situ? Pergilah dan berbuatlah demikian. Ya begitu. Pergi dan berbuat seperti itu. Nah, pesannya di sini bagi kita apa? Kita harus meneladani perbuatan orang Samaria. Kita harus meneladani perbuatan Samaria. Itu perbuatan baik tidak? Perbuatan baik. Maka perlu kita teladani, dan ini membuat Tuhan Yesus senang tidak? Ya, Tuhan Yesus sangat senang kalau kita sebagai anak-anaknya melakukan seperti itu. Ya, berikutnya dari cerita ini ada pelajaran cara menolong. Nah, kalau menolong di sekolah itu, pertama itu apa? Meminjamkan alat tulis dan berbagi bekal. Ada pernah melakukan itu? Apakah sama temannya ada yang dikasih?
Ya, ada yang suka membantu orang yang berbuat jahat? Ada tidak? Tidak ada, berarti tidak mau dong yang membantu orang yang melakukan kejahatan. Jadi pertolongan itu harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, baik. Nah, dari semua yang kita lakukan itu ada manfaatnya tidak? Nah, manfaat menolong sesama manusia itu yang pertama meringankan beban orang. Senang nggak orang yang meringankan bebannya? Senang ya. Yang kedua itu merasa gembira bisa membantu dengan tulus hati. Kalau orang yang tulus hati, hatinya senang ikut gembira. Tapi kalau orang yang memberinya dengan tidak tulus, hatinya senang tidak? Kalau yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang perlu kita teladani, memberinya dengan tulus apa dengan tidak tulus? Harus dengan tulus. Nah, di samping itu juga kalau kita suka menolong, banyak punya teman tidak? Banyak tidak? Punya teman ya? Kemudian di antara kita dengan yang lainnya itu terbangun namanya kerukunan, rukun satu dengan yang lain. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, sesama ya anak-anak Tuhan yang ada di sekolah kita ini, kita kan sudah ya menolong orang lain, memberi perhatian kepada orang lain, ya bekerja sama dengan orang lain. Tapi bagaimana? Adakah di antara anak-anak yang ada ini sering dan suka menolong satu sama yang lain? Tiffany pernah nggak menolong yang ada di sini? Siapa? Mbak Abel pernah ya? Nah, kalau Noel pernah nggak menolong teman yang ada di sini? Siapa? Mas El. Nah, Mas El pernah nggak menolong teman yang lain? Abel? Siapa? Oh, jadi saling tolong menolong ya? Wah, bagus, perbuatan yang bagus sekali. Nah, berikutnya ada pengorbanan dan berkat. Nah, menolong sesama itu harus ada yang kita korbankan, betul tidak? Yang dikorbankan itu kira-kira apa? Waktu, tenaga, materi. Waktu, tenaga, dan materi. Itu yang kita korbankan. Rela tidak? Rela. Rela. Sebagai anak Tuhan Yesus harus rela karena meneladani Tuhan Yesus. Nah, sikap tolong menolong ini sangat menyenangkan hatinya siapa? Hatinya Tuhan. Orang juga senang, hatinya senang, tapi terlebih Tuhan. Tuhan sangat senang kalau ada anak-anaknya yang ada di SDN Jeruk ini peduli dengan orang lain, ya, peduli dengan temannya. Nah, di sini dari cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini, kesimpulannya bahwa menolong sesama itu adalah tindakan mulia yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau kalian menolong sesama, menolong teman, menolong orang lain, itu adalah tindakan yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Berarti menjadi pelaku firman Tuhan tidak? Ya, menjadi pelaku ya, pelaku firman Tuhan. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita lanjut ke bagian yang lain, di sini Pak Guru bagikan lembar kerjanya untuk diisi anak-anak. ini berhubungan dengan tema pembelajaran kita, aku suka menolong sesama. Nah, di situ ada kolom-kolom yang perlu diisi. Ada soal nomor 1, 2, dan 3, 4. Ada pertanyaan tidak sebelum mengerjakan? Ada? Ya, kalau tidak ada, ya, ada yang perlu ditanyakan?
sudah selesai? Karena waktu kita sudah hampir selesai, dan Pak Guru ingin tahu hasil jawaban dari anak-anak yang anak-anak kerjakan di lembaran kerja peserta didik atau LKPD yang kalian sudah terima dan kerjakan itu ya. Yang pertama diminta menjelaskan dengan kata-kata sendiri arti tolong menolong. Apa jawaban dari Mbak Abel? Menolong menurut kata-katanya Mbak Abel apa? Wah, bagus ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Mbak Abel ya. Lengkap sekali jawabannya. Oke, yang berikutnya, yang nomor 2, hanya diminta 3 tindakan menolong yang dapat kalian lakukan di lingkungan, pertama lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Yang di lingkungan sekolah dulu, Mbak Felicia, lakukan di lingkungan sekolah apa saja? Meminjamkan alat tulis ya, bagus. Meminjamkan alat tulis. Yang kedua itu tadi apa? Berbagi ya. Berbagi apa? Kalau makanan. Yang ketiga tadi membantu apa? Teman yang kesulitan. Nah sekarang bagi Fani di rumah ya, pertama membantu membersihkan rumah. Yang kedua ya, membantu menyiapkan makanan. Yang ketiga menjaga adik ya, ketika orang tua sedang sibuk ya, betul ya, seperti itu. Nah berikutnya di masyarakat, coba Mas El membaca punyanya. Di masyarakat, tindakan apa saja yang Mas El lakukan? Membantu tetangga yang kesusahan ya, betul, pernah lakukan iya. Wah, bagus. Kemudian ada apa lagi? Menjenguk menjenguk tetangga yang sakit, pernah Mas El jenguk tetangganya iya. Terus apa lagi? Oh iya, tolong menolong ya. Nah terus yang ketiga, buat proyek ya, rancangan kegiatan juga punya proyek ya, tolong menolong sesama. Apa di situ yang ditulis oleh Mbak Abel? Membantu untuk teman ya. Nah di situ tujuannya apa di situ? Mengumpulkan buku-buku bekas ya, ya buku-buku bekas yang layak pakai gitu ya. Nah kemudian contoh pelaksanaannya mau mengadakannya di mana? Pak Mas Farid, di sekolah dan di lingkungan kita rumah. Nah kalau waktu pelaksanaannya bulan Mei ini apa bulan depan? Bulan Juni? Bulan depan, bulan Juni ya. Nah kalau seperti itu tuh kira-kira langkah-langkah apa yang bisa Pak Tadi lakukan? Oh iya itu ya. Jadi yang pertama itu membuat pengumuman ya, betul? Iya. Terus yang kedua itu menyiapkan tempatnya dulu. Terus yang ketiga tadi itu apa? Mengumpulkan dan menyortir dulu ya buku-bukunya ya, yang terkumpul itu. Kemudian ada lagi menyerahkan ya buku-buku itu kemana? Perpustakaannya. Ya, kalau buku-buku itu tempatnya hanya dikumpulkannya di perpustakaan. Nah, ini menurut Mbak Felicia, mengapa menolong sesama itu penting?
Ya, wah, tepuk tangan dulu bagi jawabannya Mbak Felicia. Ya, jawabannya lengkap, komplit sekali. Jawabannya, ya, menolong sesama itu penting karena tadi menolong sesama itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya itu tadi Pak Guru benar itu meringankan beban orang lain, ya, betul ya. Kemudian berikutnya apa? Membuat kita hatinya merasa senang, gembira, ya, betul ya. Terus berikutnya apa di situ? Memperbanyak teman, betul tidak? Menolong itu banyak teman berarti ya. Terus apalagi membangun kerukunan. Kemudian menolong sesama itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Artinya kan harus jadi pelaku ya, pelaku firman Tuhan. Kayak intinya kan perintah, gitu ya, perintah kita terima, kita lakukan. Walaupun yang kita lakukan itu butuh pengorbanan, betul tidak? Yang dikorbankan itu waktu, apalagi tenaga, iya enggak? Terus apalagi yang dikorbankan? Materinya juga dikorbankan. Dan dengan yang kita lakukan itu buat orang lain senang enggak? Orang lain merasa bebannya menjadi ringan tidak? Tuhan senang tidak? Ya, bagus. Sudah pernah dan melakukannya seperti ini? Sudah pernah ya? Bukan hanya menulis ya, tapi sudah pernah melakukannya ya? Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Ayo tepuk tangan lagi. Ya, jadi hari ini kalian telah mengikuti pelajaran dengan sangat baik. Dan tadi Pak Guru sudah mendengar dari hasil jawaban kalian masing-masing, jawaban yang baik, bagus ya. Bahkan ada yang menjawab dengan komplit ya dari pertanyaan yang ada di dalam lembar kerjanya. Tapi harapan Pak Guru di sini bukan hanya sekedar tulisan ya, tetapi apa yang kalian tulis itu benar-benar dari hati ya, dipahami ya. Kemudian ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini semuanya mendapat nilai yang terbaik ya. Ayo tepuk tangan dulu. Pak Guru senang dan bangga dengan kalian. Ya, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri di dalam doa. Yang berdoa Mbak Abel. Oke, Abel berdoa mulai. Yesus, kami sudah belajar. Mari sudah belajar. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dan kita bertemu di hari dan jadwal yang sama di minggu berikutnya.